Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain bunyi suara. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya pertama kali berjumpa dengan Bapak Jenderal Safrudin di Masjid Sunda Kelapa. Hari ini berjumpa lagi dengan beliau di masjid. Mudah-mudahan kami istiqomah memakmurkan masjid. Nanti kalau saya mati menghadap Allah, Allah bertanya, "Hai Abdul Somad, di mana kau jumpa orang penting ini?" Maka saya dapat menjawab, kami jumpa di masjid. Allahu Akbar. Kapan terakhir kali jumpa dengan Pak Menpan? Terakhir jumpa di Masjid Istiqlal, Jakarta. Saat itu beliau menjabat sebagai Wakapolri. Masjid Sunda Kelapa, Masjid Istiqlal, Masjid apa nih? Masjid kebanggaan orang Batam. Penggunaan Masjid Sultan Mahmud Riayat Shah. Untuk Sultan Mahmud Riayat Shah dan Sultan-Sultan Melayu yang dikenang sepanjang zaman, untuk mereka semua Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inilah yang kita inginkan untuk hidup yang sekejap ini. Bapak Ibu yang rajin salat duha setelah meninggal dunia, habis, putus. Bapak Ibu yang rajin baca Yasin setelah meninggal dunia, putus. Tapi ada amal yang tak putus. Mana dia? Mendirikan masjid. Pergi ke Tanjung Pinang. Saya kemarin dengan Pak Wali Kota Tanjung Pinang keliling-keliling melihat kota Tanjung Pinang di Masjid Raya, Masjid Agung. Kalau kita menyeberang di Pulau Penyengat, sampai hari ini masih tegak berdiri masjid, tidak pakai air, mencampur semennya, pakai putih telur ayam, menunjukkan orang Melayu itu kaya-kaya. Betul? Orang kaya bukan rumahnya mewah, orang kaya bukan kendaraannya megah, orang kaya membangun masjid. Maka tanamkan ke anak-anak kita, kau mesti jadi pengusaha, kau mau menjadi entrepreneur, engkau menjadi businessman. Tapi kalau kau kaya, bangun masjid. Siap? Dari bunyinya tak siap. Senang kita hari ini masjid. Nanti dikenang sepanjang zaman. 20 tahun akan datang, anak cucu kita menunjuk, itu masjid dibangun di zaman Pak Wali Kota Pak Rudi. Betul? Pak Wali Kota dapat pahala, Kepala Dinas dapat pahala, Pak Dandim, Pak Danramil, Pak Danrem dapat pahala, Pak Kapolda, Pak Kapolres, Pak Kapolsek dapat pahala. Semua yang pernah hadir hari ini, pembukaan peresmian ini, mengalirlah pahala untuk mereka insyaallah. Tapi yang paling besar pahalanya yang menyampaikan tausiah. Kata Ustadz Somad, bukan dalam hadis Nabi, yang paling besar pahalanya adalah
gara-gara siapa masjid besar ini terwujud. Saya untuk sampai kemari ini sampai mutar-mutar tadi, putar sana buntu, putar sana tak dapat jalan, belok sini baru masuk, sempat terlambat. Mohon maaf Pak Menteri, mohon maaf forum komunikasi pimpinan daerah, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala cabang yang berkepala maupun tak ada kepala. Abdul Somad terlambat bukan karena tak hormat kepada Bapak Ibu, tapi memang susah mendapatkan jalan ke masjid kita ini, saking kan penuhnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kirim solawat untuk dia. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Wali Kota Batam beserta seluruh jajaran dengan titik peluh keringat dan air mata, sehingga masjid besar kebanggaan ini terwujud. Anak cucu saya datang 20 tahun akan datang ke kota Batam. Apa kata anak saya ke cucu saya? Ayo kita ke Batam menengok masjid. Datuk kau dulu pernah tausiah di situ untuk almarhum Abdul Somad. Al-Fatihah mereka kirim. Jangan baca sekarang, masih hidup lagi. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan masjid. Meninggalkan nama untuk apa? Kalau sekedar meninggalkan nama, Fir'aun pun meninggalkan nama, Qarun pun meninggalkan nama. Mana pejabat-pejabat mati, mana orang-orang kaya mati, tapi masjid Baitur Rahman di Aceh tegak sampai hari ini berdiri. Datang tsunami menyapu rata dengan tanah, tapi masjid masih tetap tegak berdiri. Maka kita bermimpi sampai hari kiamat datang, masjid ini akan tetap tegak berdiri. Takbir. Ini kebanggaan orang Batam. Ini gambar saya sudah diambil tadi. Ambillah. Nanti kita masukkan ke Instagram yang followernya banyak itu. Kita kasih tahu ke seluruh umat manusia di penjuru dunia, saudara-saudara kami warga negara Indonesia yang ada di Amerika, yang ada di Australia. Nih, kalau kalian punya jabatan, punya kekuasaan, bangun masjid di atas muka bumi Allah. Kalau kalian tak tahu cara bangun masjid, datang kalian studi banding ke Batam. Tengok masjidnya mewah, memandang ke atas, kaligrafi Masya Allah. Apa tulisan kaligrafinya itu? Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Nama saya. Memang ini masjid dibangun zaman Pak Wali Kota Pak Rudi, tapi tak ada nama beliau di atas. Memang yang datang kemari Bapak Menpan, tapi tak ada nama Pak Jenderal Safrudin di atas. Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Lapang mata memandang, tak ada tiang di tengah. Gimana cara membangun masjid tak ada tiang di tengah? Ini yang membuat saya senang ceramah di sini. Tak ada tiang di tengah, sehingga tak ada jamaah yang menyandar ke tiang. Tak ada tiang di tengah, sehingga tak ada sop yang putus. Sop tak ada putus. Di masjid lain sop putus, di masjid lain ceramah kita tak sampai ayat-ayat itu ke telinga jamaah karena tersangkut di tiang-tiang. Tapi di Masjid Agung Batam, Masya Allah, cantik dan indah,
Cuman yang saya penasaran satu aja, ini kalau malam siapa yang menjaga? Pintunya tak ada. Batam mau menunjukkan Batam kota metropolitan berdekatan dengan Johor dan Singapura, tinggal di tiga segitiga yang luar biasa, tempat bisnis. Tapi orang-orang Batam tak ada yang pencuri maling. Betul? Hebat tak Batam ini? Hebat. Saya tak khawatir selop saya hilang. Kenapa? Karena udah dimasukkan ke kresek, disimpan tadi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan bangga dulu dengan masjid yang besar. Setelah masjid ini besar, perlu dipikirkan yang kedua, siapa yang akan mengisi masjid ini solat berjamaah? Siap ibu mengisi masjid ini solat berjamaah? Perempuan solatnya tidak di masjid, di rumah. Yang mengisi solat berjamaah masjid ini adalah laki-laki. Jangan katakan berhasil membangun masjid karena jamaahnya sudah ramai waktu acara pembukaan. Besok tengok solat subuh. Kalau sampai masjid sudah berdiri tapi tak ada orang solat berjamaah, maka satu negeri Pulau Batam menanggung dosanya. Oleh sebab itu, ke depan insya Allah akan ada di sekitar masjid kebanggaan kita ini sekolah tahfiz Al-Quran. Amin. Bertahap dulu. Ini sudah berdiri luar biasa, ini sudah subhanallah, masya Allah, alhamdulillah. Tapi untuk menghidupkan solat berjamaah ada nanti tahfiz Al-Quran. Mungkin setahun, mungkin 2 tahun. Kita doakan berkelanjutan, sehat Pak Wali, sehat yang diberikan amanah. Ada hendaknya sekolah tahfiz Al-Quran. Amin. Dari kecamatan-kecamatan, dari pulau-pulau dikirim anak-anak yang paling cerdas, SMP tahfiz Quran boarding school. Amin. Subuh berjamaah, zuhur berjamaah, asar berjamaah, isya berjamaah, menghafal Quran 1 hari 2 juz. Ramailah solat berjamaah. Jangan sampai muazin hayya 'alas shalah, dia yang muazin, dia yang iqamat, dia yang imam, dia yang makmum. Musibah. Itu musibah namanya. Mendirikan masjid penting, tapi memakmurkan masjid jauh lebih penting. Maka yang kedua, setelah mendengarkan masjid, APBD, uang kita, uang masyarakat, infak sedekah, tanda tangan kekuasaan, Pak Menteri datang, tentara datang, angkatan laut datang, angkatan udara datang, angkatan darat datang, ibu-ibu hadir. Tapi memakmurkan masjid, ini masyarakat jauh. Oleh sebab itu mesti ada orang khusus yang tinggal di sini. Maka memakmurkan masjid ini luar biasa. Malam tadi anak-anak muda Batam iktikaf di masjid. Masjid apa tadi malam? Masjid Agung. Ini masjid Agung juga. Oh, banyak masjid Agung di Batam. Tadi malam Pak Wali, tadi malam Pak Menpan, anak-anak muda Batam iktikaf di Masjid Agung. Saya bukan minta tisu, minta kipas angin. Tadi malam Pak Menteri, anak-anak muda Batam, pemuda Pancasila, acaranya ditajak oleh KNPI, hadir pula beberapa anggota Jawara Betawi beserta komunitas, ada pula di situ biker subuhan. Saya pun dibawa pakai motor tadi pagi. Saya tengok ke belakang, tinggal mereka semua. Rupanya di Batam ini kita tak terasa ngebut karena jalannya lebar-lebar dan tak ada lubang sama sekali. Udah agak-agak dekat ke masjid nih baru banyak lubang.
Masya Allah, artinya bertahap ke depan, luar biasa. Kita ucapkan selamat kepada pemimpin-pemimpin kita, jalannya sudah lapang, tidak ada halangan untuk datang sholat berjamaah. Ini yang datang ceramah, ini bukan tanggung-tanggung. Ustadz Kazim Ilyas dari Kuala Lumpur. Ini yang ceramah ini sekarang ustadz lokal, tapi yang datang diundang kemari, datang Ustadz Lukman dari Pontianak, Kalimantan, datang Ustadz Kazim dari tetangga kita, saudara kita serumpun, Malaysia. Barulah datang Ustadz lokal Abdul Somad. Saya ini orang Batam, cuman sering keluar Batam, bolak-balik datang. Saya setahun kemari 2 kali Pak Menteri, bulan Februari, bulan September. Habis September, Januari, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, 6 bulan datang lagi ke Anambas, ke Natuna, ke Tanjung Pinang, ke Pulau Bintan. Nah, cuman tahun ini aja batal ke Anambas karena asap. Mudah-mudahan tahun depan tak ada asap lagi, amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama bangun masjid, yang kedua memakmurkan masjid, yang ketiga masjid mesti ada pengajian. Makanya nanti setelah ini adakan pengajian Senin malam Selasa, akidah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul awadis, qiyamu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Senin malam Selasa. Selasa malam Rabu tafsir surat-surat pendek, Wadduha, Alam Nasrah, Izaja, supaya masyarakat paham dia ketika sholat itu apa ayat yang dia baca. Rabu malam Kamis hadis Arba'in Nawawi, 40 hadis. Hatam itu pindah kitab, namanya kitab Riyadus Shalihin. Hatam Riyadus Shalihin, pindah kitab Al-Azkar. Kamis malam Jumat tak ada pengajian, wirid Yasin, baca Yasin beramai-ramai, tapi bacaan Yasinnya mesti dibetulkan. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Karena banyak orang baca Yasin tapi tak betul makharijul hurufnya. Ibu-ibu di Batam masih baca Yasin lagi? Bagus, lanjutkan. Baca Yasin tak salah, tapi seumur hidup membaca Yasin masalah. Kita Jumat, azan Jumat sekarang jam 12:01. Saya tausiah ini katanya sampai azan Jumat, tapi kalau begini rasa panas ini tak tahan rasanya. Suara saya jelas? Jelas? Nah, nanti kita akan sholat Jumat bersama-sama. Perempuan apakah boleh sholat Jumat? Di Masjidil Haram perempuan sholat Jumat, di Masjid Nabawi perempuan sholat Jumat. Perempuan yang sholat Jumat maka tidak perlu lagi sholat zuhur, karena kewajiban Jumatnya sudah gugur. Nanti dengarkan khutbah Jumat baik-baik, lalu kemudian diam, mulut diam. Jangan khotib bicara, jamaah bicara juga, batal, tak dapatnya pahala Jumat. Idza qulta li sahibika ansit, kalau khotib naik ke atas mimbar, cantik mimbar Masjid Agung Batam ini, transparan. Hati-hati khotib, jangan sampai kain terbuka. Masya Allah, tabarakallah. Idza sa'idal khatibu 'alal mimbar, kalau khotib naik ke atas mimbar, fala yatakallaman ahadukum, jangan bicara. Wa may yatakallam, siapa yang bicara faqad lagha, maka sia-sialah salat Jumatnya. Tiap malam mesti ada pengajian. Senin malam Selasa akidah, Selasa malam Rabu tafsir, Rabu malam Kamis hadis, Kamis malam Jumat tak ada pengajian karena wirid Yasin. Jumat malam Sabtu akhlak, tak ada guna, banyak ilmu.
kalau tidak ada akhlakul karimah. Sabtu malam Ahad tabligh akbar, undang Ustadz Dasat Latif dari Makassar, undang itu Ustadz Yahya Walone yang paham tentang kristologi supaya kuat anak-anak kita, pernah menjadi direktur rektor sekolah tinggi ilmu teologi di Papua. Undang pula itu Ustadz Al-Mukarram Kiai Haji Abdullah Gimnastiar untuk menyejukkan hati yang panas. Undang ustadz-ustadz, datangkan kemari, hadirkan dari Pulau Kalimantan, ada pakar tentang tasawuf namanya Al-Mukarram Tuan Guru Zuhdi, ada pula Tuan Guru Bakhit, datangkan, karena kita macam-macam komunitas di Batam ini, semua orang ada, orang Banjar, orang Makassar, orang Bugis, orang Minangkabau, orang Aceh, maka ustadz-ustadz Nusantara dihadirkan kemari, sehingga malam-malam itu tak ada lagi alasan anak muda di Batam pacaran, anak muda di Batam keluyuran, tak ada. Kenapa? Karena setiap malam Ahad ada tabligh akbar pengajian. Insya Allah kalau ini dilaksanakan, masjid kita tidak akan kosong, ramai dengan pengajian-pengajian seperti yang kita lihat hari ini. Masya Allah, yang di bawah ini duduk, yang di atas berdiri semua. Teringat saya, kenapa yang di atas ini tak bisa duduk? Apakah karena keramik belum dipasang? Mereka tak mau duduk karena ingin melihat ustadz dari atas. Yang di atas, apakah suara Ustadz Somad jelas? Kalau suara Ustadz Somad jelas, angkat tangan sebelah kanan. Tak jelas, tak ada yang angkat tangan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melihat masjid ini rasanya seperti terbit bulan purnama. Begitulah sahabat Nabi menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraftal madinah marhaban ya khairada. Oleh sebab itu ada anak-anak muda yang punya kesenian, marhaban, barzanji, nasyid. Ini komunitas-komunitas kumpul semuanya. Mungkin di masjid sana, mungkin ada di surau sana, ada di musola sana, tapi malam Ahad tabligh akbar, FPI hadir, pemuda Pancasila datang, KNPI datang, komunitas yang lain datang. Kamu dari mana? Kami dari KNPI. Kamu dari mana? Kami dari PP Pemuda Pancasila. Kamu dari mana? Kami dari FPI. Kamu dari mana? Kami komunitas Jombloan Sejati. Masya Allah. Kamu dari mana? Kami dari Hijabers. Mantap. Kamu dari mana? Preman tobat, tato tak hilang-hilang. Memang sudah tobat tapi tato tak hilang. Ini semuanya kebanggaan kita. Kapan berkumpulnya? Berkumpul tabligh akbar malam Ahad, sehingga semua orang Batam sudah terbentuk dalam kepala dia, setiap malam Ahad ada tabligh akbar ba'da Isya. Tabligh akbar Isya jam 8, jam 9, jam 10. Habis itu tidur 11, 12, 1, 2. Jam 2 bangun iktikaf macam malam tadi di Masjid Agung. Dari jam 2 ke jam 3 bengkel Fatihah. Ada tadi malam namanya bengkel Fatihah. Rupanya banyak saudara kita sholat tapi Fatihahnya belum betul. Alhamdu, mana bisa alhamdu? Ha. Kalau ha dipegang dada bergetar. Tapi kalau al tak bergetar dia. Alhamdu.
Tapi gosok gigi dulu. Alhamdulillah Rabbil, orangnya tebal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jam 2 ke jam 3 bengkel Fatihah, sehingga siapa yang Fatihahnya tak betul batal sholatnya. Jam 3 ke jam 4 barulah muhasabah. Jam 3 ke jam 4 sholat tahajud 8 rakaat ditambah witir 3 rakaat, 1 jam putus. Jam 4 ke setengah 5 muhasabah. Ya Allah, dosa kami banyak ya Allah. Menangis ustadz pembimbing muhasabah, makmum pun menangis juga di belakang. Kok kenapa menangis? Entah, aku tengok orang kiri kanan menangis, aku nangis pula. Kita menangis karena dosa kita banyak, karena maksiat kita banyak. Dari jam setengah 5 ke jam 5 baca Quran masing-masing sampai jam 5 azan subuh. Ini setiap pekan dilaksanakan. Ini saya bercerita tentang program bagaimana supaya masjid tetap ramai. Nampaknya bunyi ceramah saya ini macam menggurui, tapi tidak. Bagi Bapak Ketua Dewan Masjid Indonesia yang sekaligus Pak Menpan, yang sekaligus mantan Wakapolri, bagi beliau ini biasa, karena beliau biasa bicara tentang program-program masjid. Tapi hari ini saya sampaikan, masjid bukan cuman tempat sholat, tapi masjid pembentukan karakter umat. Tiap malam ada pengajian. Ngaji tak usah lama-lama. Habis Isya, habis Maghrib sampai Isya. Dulu orang ngaji pengajian sampai jam 2 malam. 4 kali setahun. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, Tahun Baru Hijrah. 4 kali cuman pengajian. Kita tidak. Bak kata pepatah orang Melayu, biarlah mencincang sampai ke landasan. Kajian pendek tapi selesai. Malam ini kajian kita dari Maghrib sampai Isya 45 menit. Yang dibahas adalah bagaimana hukum mengusap kepala. Pendek aja tapi selesai. Menurut mazhab Syafi'i ambil air sedikit aja, sah. Menurut mazhab Hanafi 1/4 kepala. Basahkan tapak tangan 1/4 kepala, sah. Menurut mazhab Syafi'i sikit saja, sah. Menurut Hanafi 1/4 kepala, karena kepala dibagi 4, 1, 2, 3, 4, 1/4 kepala saja basah, sah. Tapi menurut mazhab Maliki basah dari depan sampai ke belakang, sampai ke depan, nyambung ke telinga, sehingga umat tidak lagi saling menyalah-nyalahkan. Setuju? Bulan depan, pekan depan, kaji lagi masalah fikih. Apa dia? Bersentuhan laki-laki dengan perempuan tak mahram, batal apa tak batal? Menurut mazhab Syafi'i bersentuhan tak mahram batal. Menurut mazhab Hanafi tak batal, karena makna bersentuhan bukan sentuhan kulit, maaf, jima baru batal. Menurut mazhab Maliki bersentuhan kalau tak nafsu tak batal, kalau nafsu baru batal. Saya ulang lagi, Syafi'i nafsu tak nafsu batal. Hanafi bernafsu pun tak batal, karena makna sentuhan kulit jima baru batal. Maliki bernafsu batal, tak bernafsu tak batal. Makanya ada sebagian kawan mau pergi, dia salaman dia sama istrinya, habis itu sampai di kantor sholat dia, ente tadi sentuhan, aku tak nafsu gitu. Aku sama bini kawanku yang bernafsu gitu. Na'udzubillah. Jadi kita tidak lagi saling menyalahkan. Pekan depan kaji fikih lagi. Dari Maghrib ke Isya kajian kita tentang bismillah. Mazhab Syafi'i Bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Hambali bismillahnya sir saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Mazhab Maliki tak ada bismillah sama sekali, sehingga tidak saling salah menyalahkan. Habis Isya buka tanya jawab,
Anda bertanya, Ustadz menjawab. Dijawab, selesai, 15 menit, 30 menit, direkam. Sehingga pengajian pertama hari ini, pengajian nanti malam, pengajian besok subuh, ada rekaman lengkap, tidak dipotong-potong, lalu kemudian menjadi fitnah seperti yang sedang saya alami sekarang ini. Artinya apa? Ada rekaman lengkapnya. Di mana ini? Di Masjid Agung Batam. Di dalam apa di luar? Di dalam. Suaranya keluar apa di dalam? Di dalam. Untuk komunitas umat Islam. Mana edisi lengkapnya? Nih, kita punya bank data. Nanti ketika muncul Batam TV, TV Islam Batam, bahan kita sudah lengkap. Karena kita punya bank video pengajian. Satu hari, kultum subuh, pengajian zuhur, pengajian maghrib ke isya, pengajian subuh. Satu bulan ada 120 video. Satu tahun 1.200 video. Nanti ketika muncul Batam TV di satelit kita, bisa ditonton saudara kita di Kuala Lumpur, bisa disaksikan kawan kita di Singapura. Kita mesti berpikir maju ke depan. Jangan cukup bangga dengan masjid yang besar, tapi kita menjual program-program. Jangan sampai TV-nya ada, penceramah tak ada. TV-nya siap, satelitnya oke, duit ada, tapi bahan tak ada. Makanya rekaman hari ini mesti dipegang baik-baik. Masya Allah, ramai kamera. Kamera 1, kamera 2, kamera 3, kamera 4. Coba angkat tangan, mana yang kamera punya Masjid Agung? Angkat tangan. Satu pun tak punya Masjid Agung. Mesti ada satu kamera punya Masjid Agung. Lalu kemudian data kita lengkap, disimpan, pengajian, kultum, imam, khotib. Khotib berseri, khutbah pertama, khutbah kedua, khutbah ketiga, khutbah 100, khutbah 1000. Sehingga nanti tinggal dicek. Coba cek mana khutbah pertama dulu. Siapa orang pertama yang khutbah di masjid ini? Pas dicek, Abdul Somad LCMA. Wow, amazing. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang ceramah-ceramah kita hilang dihembus angin, entah kemana. Tapi alhamdulillah ceramah Ustaz Abdul Somad tidak hilang, karena ada direkam, lengkap, full. Di mana bisa kami lihat Pak Ustaz? Di channel Ustaz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sarana, ini cara. Dulu zaman Nabi tak ada Quran ditulis di kertas, tak ada Quran ditulis di buku. Tapi setelah Nabi meninggal, Quran mau dibawa. Bagaimana caranya? Quran yang ada di pelepah onta pula, di pelepah kurma, di tulang onta, dibukukan menjadi satu. Ini sarana. Begitu juga sekarang kalau ceramah direkam, diupload, ini menjadi sarana. Saya sudah bicara tentang 3. Pertama, memakmurkan masjid. Yang kedua, mendirikan sekolah di sekitar masjid. Insya Allah SMP Tahfiz Quran Batam. Yang ketiga, mesti ada program-program ceramah berkesinambungan tiap malam, tiap waktu, dan sampailah khutbah Jumatnya terekam dengan baik. Yang keempat, masjid mesti ada yang disebut zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Baitul Mal. Zakat satu pintu. PNS zakatnya bayar ke Baitul Mal. Di mana Baitul Malnya? Baitul Mal di dekat masjid kebanggaan kita. PNS yang tak mau bayar zakat tidak bisa, karena sudah diikat oleh Perda, peraturan daerah Kota Batam. PNS potong atas 2,5%. Setuju apa tak setuju? Alhamdulillah masyarakatnya setuju. Tapi masyarakat setuju tak ada nilai apa-apa. Yang penting setuju adalah anggota dewan. Karena kalau anggota dewannya setuju, maka keluarlah perda, peraturan daerah. Ustadz Somad ceramah khutbah, bayar zakat, bayar zakat. Mohon maaf Ustadz, zakat kita tidak meningkat karena orang tak takut sama Abdul Somad. Tapi kalau yang punya kekuasaan dengan tanda tangannya, PNS potong zakat 2,5%. Insya Allah ketika saya ceramah di Aceh, mau labuh Aceh Barat,
Diundang saya ke Aceh Barat, saya sampaikan, saya dari Riau, di tempat saya ada satu kabupaten zakatnya 10 miliar di Riau. Selesai tausiah, ditanya sama orang Basnas Aceh, berapa tadi Ustadz di Riau? 10 miliar. Kami di Aceh Barat 15 miliar katanya. Terdiam saya. Makanya Abdul Somad kalau mau ceramah tanya-tanya dulu. Jangan sampai rupanya di kampung orang lebih besar daripada di kampung kita sendiri. Kenapa orang rajin bayar zakat? Karena ada transparansi. Kantornya dia tahu di mana. Badan Amil Zakat Nasional yang dilindungi oleh undang-undang negara kita yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 ayat 2 menjamin kebebasan beragama. Tidak ada tempat bagi orang yang tak bertuhan di negara kesatuan Republik Indonesia. Takbir. Maka jangan takut bapak-bapak wali kota, gubernur, pejabat, apapun kekuasaannya, anggota dewan, mumpung jabatan masih ada di tangan, kebetulan tanda tangan masih laku, pakailah untuk menolong agama Allah. Intan surullah yansurkum. Kenapa masjid tegak, besar, megah ini bisa berdiri? Karena ada kekuasaan. Kalau tak ada kekuasaan, saya berapa kali meletakkan batu pertama sekaligus batu terakhir. Berikut ini peletakan batu pertama yang diletakkan oleh Al-Mukarram Abdul Somad LCMA. Wah, foto. Setahun setelah itu ditelepon pengurus, Ustadz tolong datang lagi Ustadz. Acara apa Pak? Penggalangan dana. Kenapa? Masjid tak siap-siap. Trauma saya, lewat di situ pun pucat muka saya. Tapi masjid kita, Abdul Somad datang kemari bukan diundang peletakan batu pertama. Abdul Somad datang kemari diundang karena Pak Mempan hadir, semua pejabat datang untuk tausiah perdana dan khutbah pertama, sholat Jumat pertama. Maka kita pun menjadi senang dan bangga. Ini kenapa bisa tegak berdiri? Ada kekuasaan di ujung genggaman tangan. Ada dulu pernah punya kekuasaan. Selama dia berkuasa, apa yang dibuatnya? Alhamdulillah Ustadz, banyak taman-taman di tepi pantai dibuat. Lalu apa manfaat taman itu sekarang? Tiap malam Ahad, malam Minggu banyak orang pacaran Pak Ustadz. Siap-siaplah mengalir dosanya ke makam. Namanya dosa jariah. Selama dia berkuasa, apa yang dibuatnya? Alhamdulillah Pak Ustadz, dibuatnya fasilitas-fasilitas, pintu-pintu gerbang yang besar. Apa manfaatnya sekarang? Tak ada Pak Ustadz, banyak truk nyangkut tak bisa lewat. Tapi hari ini kita lihat, ketika masjid ini tegak berdiri, mati kita mengalir pahalanya. Jadi kalau ada orang mengatakan orang Islam tak perlu kekuasaan, orang Islam tinggalkan politik, orang Islam yang penting di masjid, orang Islam baca Quran, yang penting puasa sunat, itu bukan ajaran Islam. Kenapa Islam bisa sampai ke Turki? Karena Muhammad Al-Fatih punya kekuasaan. La taftahunnal Konstantiniyah, kalian akan merebut Konstantinopel. Wala ni'mal amiru amiruha, sebaik-baik panglima perangnya adalah panglima perang yang akan menguasai Konstantinopel, berubah negeri itu menjadi Istanbul. Oleh sebab itu, seandainya doamu makbul, tapi doanya cuma satu, doa makbul tapi cuma satu, apa yang kau mintakan? Ya Allah, berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. Amin. Kalau amanah dapat kita, satu negeri mendapatkan amanahnya, satu negeri mendapatkan kebaikan-kebaikannya. Hari ini kita menikmati masjid yang megah, yang besar, yang mewah, bangga menjadi orang Batam. Nanti ketika ceramah ini diupload di internet, orang bertanya, di mana Ustadz ceramah masjid besar itu? Itu di Batam. Ustadz orang Batam? Dekat-dekat dari Batam lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, ini poin yang keberapa tadi? Hah? Kelima. Sini mengatakan keempat, sini mengatakan kelima. Nampaknya terjadi ikhtilaf antara jamaah.
Yang kelima, apalagi yang perlu dibangun di masjid kita ke depan, bukan besok, bukan tahun depan, tapi mesti ada planning ke depan. Zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sakit saat perang itu diobati di emperan masjid, maka mesti ada klinik-klinik. Tadi malam kami penggalangan dana di Masjid Sukajadi. Judul kajiannya ya dana, ya dana. Karena memang ujungnya penggalangan dana, pengumpulan duit jamaah. Tapi kita punya orang-orang kaya yang luar biasa. Di sana ada orang kena penyakit kanker, ada orang kena penyakit tumor, mau operasi biaya mahal, duit tak ada. Tapi ketika orang kaya itu mengatakan saya membiayainya, datang pula dokter mengatakan obatnya dari saya, datang pula profesor mengatakan setengah dari saya, datang pula ABBD mengatakan bangunannya dari kami. Maka ada klinik gigi, klinik bersalin, klinik kulit, klinik penyembuhan virus HIV AIDS, klinik penyembuhan orang terkena penyakit yang sulit diobati, kanker, klinik penyembuhan orang yang kena kecanduan, ketergantungan narkoba, sehingga orang-orang yang ada di sekitar masjid sakit hatinya, sakit batinnya, tapi mendengar suara azan, hayya 'alas shalah, tenang batinnya, datang dia ke masjid. Berat ujian hidup ini ya Allah, tapi kemudian dia berkata Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, Allah Maha Kuasa. Maka ini mimpi kita bersama. Di masjid ada lembaga pendidikan, anak-anak sekolah masuk. Di masjid ada klinik-klinik, tempat kesehatan, orang yang sakit datang masuk, sakit badannya masuk ke dalam, sehat jiwanya, sehat otaknya. Dalam lagu kebangsaan kita, bangunlah jiwanya, bangunlah badan. Nomor 2, yang pertama dibangun adalah jiwa. Karena kalau sudah jiwanya sakit, jiwanya rusak, di mana jiwa itu dibangun? Nih, di dalam masjid. Kalau ada orang yang radikal ikut pengajian ISIS, mengkafirkan orang semudahnya saja, asal beda dengan dia, kafir, halal darahnya, pancung kepalanya. Di mana dibersihkan kepalanya? Di dalam masjid. Ada tanya jawab, ada dialog, jamaah bertanya, ustadz menjawab. Kalau 5 ini diwujudkan, insya Allah komunitas kita akan terjaga. Saya ceramah tak banyak-banyak isinya, 5 ini saja. Yang pertama, bangun masjid. Yang kedua, makmurkan masjid dengan sholat berjamaah. Yang ketiga, bangun sekolah untuk menunjang orang datang berjamaah. Yang keempat, buat pengajian-pengajian terstruktur. Yang kelima, ada lembaga-lembaga kesehatan. Maka insya Allah kalau nanti datang ustadz lain ceramah, lalu dia katakan ada 10 yang perlu dibangun di sekitar masjid, berarti ilmu dia lebih banyak daripada ilmu Abdul Somad. Abdul Somad hanya mampu menyampaikan 5. Nanti kalau ada orang bertanya apa yang disampaikan Abdul Somad pada saat peresmian Masjid Sultan Mahmud Riyad Shah, Abdul Somad menyampaikan 5 poin. Mudah-mudahan itu menjadi bekal buat kita bersama ke depan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Di akhir majelis perdana sebelum salat Jumat, mari kita melantunkan zikir kepada Allah. Ikuti apa yang saya baca. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
آمين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت
وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرمه يا أرحم الراحمين. أستغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم وفق ولاة أمورنا, pemimpin-pemimpin kami ya Allah, tundukkan hati mereka untuk menolong agamamu dengan kekuasaan yang kau titipkan di tangan mereka ya Allah. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami ya Allah, ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Allahumma a'inna, tolong kami, ala zikrika, supaya hati kami selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, supaya hati kami selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, supaya hati kami selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik. Allahumma ja'al hadzal masjida masjidan mubaraka, jadikan Masjid Agung Batam ini masjid yang berkah. Dengan masjid ini turunlah rahmatmu ke kota Batam dan ke Kepulauan Riau, ke Republik Indonesia ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikan negeri kami aman, damai, tentram, jauh dari segala malapetaka, bencana dan musibah ya Allah. Allahumma aftah lana abwabal khair, bukakan untuk kami pintu-pintu kebaikan, wa abwaban ni'mah, pintu-pintu kenikmatan, wa abwabal barakah, pintu-pintu keberkahan. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Qur'an, jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Al-Qur'an. Minal mujahidina fi sabilik, mereka akan menjadi mujahid, menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma waffiqna, tanamkan taufik hidayahmu dalam hati kami, sehingga kami beramal dengan amal yang kau ridhai dan kau cintai ya Allah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar, jauhkan dari Batam bil khusus, jauhkan dari Indonesia secara umum, jauhkan dari negeri-negeri kaum muslimin segala malapetaka, bencana, musibah, riba, zina dan narkoba, segala perbuatan maksiat dan mungkar ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamatkan kami dalam akidah ahlus sunnah wal jamaah,
wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami ya Allah, wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami ya Allah, wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami ya Allah, wa taubatan qablal maut, beri kami taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, berikan kami rahmat ketika mati, wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakaratul maut ya Allah. Istri dan anak tak dapat menolong, harta dan jabatan tinggal, yang bisa membantu hanya amal. Jadikan kami orang yang ikhlas beramal hanya karena Engkau ya Allah. Selamatkan kami dari azab kubur ya Allah. Ringankan waktu nyawa kami keluar dari jasad ya Allah. Selamatkan saat amal kami dihisab ya Allah. Tolong kami saat meniti titian siratal mustaqim. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Selamatkan kami, anak cucu kami, umat kami, bangsa kami, pemimpin-pemimpin kami yang saleh. Selamatkan dari api neraka-Mu ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, saat malaikat maut mencabut nyawa kami, kalimat yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimatu haqqin alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kami akan mati, wa biha nub'atsu, dengan itu nanti kami akan dibangkitkan di padang mahsyar, minal aminin, dengan kalimat itu kami selamat dari azab neraka, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Ada waktu 10 menit untuk berwudu, yang wudunya batal. Ini kita sholat Jumat, kalau shopnya tak betul, sholat Jumat kita bisa tidak sah. Itu biarkan shop depan ini laki-laki semuanya. Mohon maaf ibu-ibu, ibu mundur ke belakang. Shop perempuan dimulai dari garis warna hijau. Shop perempuan dimulai dari rantai besi hijau. Nah, itu perempuan ke belakang, perempuan semua. Jangan sampai ada laki-laki di belakang shop perempuan, tak sah sholat Jumatnya. Adapun di depan rantai hijau ke depan, nah itu semuanya laki-laki sampai ke ujung. Yang perempuan silakan ambil tempat ke pinggir. Kalau kita menghadap kiblat, pinggir sebelah kanan. Sejak sekarang susun shop supaya kita terbit. Menjelang azan Jumat, baca surat Al-Kahfi. Menjelang azan Jumat, baca surat Al-Kahfi. Man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang baca surat Al-Kahfi hari Jumat, adha'a lahu min nur, Allah berikan dia cahaya ma bainal jumu'ataini, sampai Jumat berikutnya. Kalau sudah baca surat Al-Kahfi, belum juga masuk waktu sholat, baca surat Yasin. Buka HP masing-masing. Yang di HP-nya belum ada Quran, buka Play Store, download Quran digital, baca. Yang habis baterai, diam ajalah. Kaum muslimin muslimat, mudah-mudahan ibadah Jumat perdana kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang tak ada baca Quran, banyak-banyak solawat, karena solawat hari Jumat dibawa ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna salatakum ma'rudatun alayya, salawat kalian dibawa ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada waktu 10 menit, luruskan shop. Baik, terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan dan kesilapan.
banyak kata menyinggung perasaan tak berkenan di hati. Abdul Somad Al-Fakir mohon maaf. Ada datuk-datuk tuan-tuan yang tak tersebut namanya, sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.